Hello everyone, uh, welcome to my presentation. My name is Dinda Sarani R, and today I would like to present about international strategy development. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan international strategy development. Jadi secara umum, international strategy development adalah proses perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memasuki, bersaing, dan berkembang di pasar internasional. In simple terms, it refers to how companies expand their business activities across country and compete in the global market. Namun, strategi internasional tidak hanya sekadar menjual produk luar negeri atau melakukan ekspor saja. Lebih dari itu, strategi ini mencakup berbagai keputusan penting seperti pemilihan negara tujuan atau target market selection. Terus ada cara masuk ke pasar, entry mode, seperti ekspor, joint venture, atau investasi langsung. Dan penyesuaian produk dan layanan, produk adaptation, dan strategi pemasaran internasional, serta pengelolaan operasional di berbagai negara. Nah, selain itu, perusahaan juga harus menghadapi berbagai perbedaan antar negara seperti perbedaan budaya atau cultural difference, perilaku konsumen, consumer behavior, kondisi ekonomi, economic condition, dan sistem hukum dan regulasi legal and political system. Nah, hal ini tuh membuat international strategi jauh lebih kompleks dibandingkan strategi domestik. Company are required to think global and action lokal. Artinya, perusahaan harus memiliki visi global untuk berkembang secara internasional, tetapi tetap mampu menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal di setiap negara. Tujuan utama dari international strategy development itu ada yang pertama, memperluas pasar atau market expansion. Yang selanjutnya itu meningkatkan daya saing atau disebut dengan competitive advantage, terus memperoleh keuntungan yang lebih besar, profit maximization, serta memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Namun, jika strategi yang digunakan tidak tepat, maka perusahaan dapat mengalami berbagai risiko seperti kegagalan memasuki pasar internasional, kerugian finansial yang besar, kesalahan dalam memahami budaya lokal, hingga menurunnya reputasi perusahaan. Therefore, developing an effective international strategy is very important for long-term business success. Types and selanjutnya itu ada types of international strategy. Ada beberapa jenis strategi internasional yang sering atau umum digunakan. Yang pertama itu ada global strategy. Nah, global strategy fokus on standardization. Artinya, perusahaan menggunakan produk yang sama di berbagai negara tanpa banyak perubahan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mencapai efisiensi biaya dan menjaga konsistensi merek. However, this strategy may ignore local preference. And the second, there is a multi-dynamic.
Jadi strategi ini menekankan local responsiveness. Nah, perusahaan menyesuaikan produk sesuai dengan budaya, selera, dan kebutuhan pasar lokal. This make the product more acceptable in easy country, but it can increase operational costs. And the next there is transnational strategy. This strategy combines global efficiency and local responsiveness. Jadi perusahaan berusaha untuk tetap efisien secara global, tetapi juga fleksibel dalam menyesuaikan produk di tingkat lokal. Nah, strategi ini kompleks tetapi sangat efektif dalam persaingan global. Nah, selanjutnya itu ada international strategi. Strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang baru masuk ke pasar internasional. Nah, perusahaan masih menggunakan produk dari negara asal dengan sedikit menyesuaikan. This strategy is simple but less competitive in the global market. And the next, there is a factor affecting international strategy. Dalam mengembangkan strategi internasional, terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Nah, ada economy condition. Setiap negara memiliki kondisi ekonomi yang berbeda seperti tingkat inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Cultural difference, perbedaan budaya sangat mempengaruhi preferensi konsumen, gaya hidup, dan cara berkomunikasi. Political and legal environment, setiap negara memiliki regulasi, kebijakan, dan sistem hukum yang berbeda yang dapat mempengaruhi bisnis. Nah, teknologi and competition, tingkat perkembangan teknologi dan intensitas persaingan juga menjadi faktor penting dalam menentukan strategi. All these factors must be analyzed carefully to avoid failures in the global market. Ada change in international strategy atau tantangan. Jadi selain faktor, perusahaan juga itu menghadapi berbagai tantangan seperti cultural difference, perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi dan pemasaran. Exchange rates rise, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Diverse regulation, peraturan yang berbeda di setiap negara, dapat menyulitkan operasional bisnis. Global competition, persaingan di pasar internasional sangat ketat karena banyak perusahaan global yang terlibat. If company cannot manage this challenge properly, their strategy may fail. Jadi, sebagai kesimpulan, international strategy development merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin berkembang di pasar global. And the company must be able to choose the right strategy, understand global environment, and adapt to different market conditions. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Okay, thank you very much for your attention. I hope this presentation is usable and give you a better understanding about international strategy development. Bye-bye.